Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayana Jalani, saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi evolusi ya, untuk memenuhi tugas pelajaran biologi. Ya, kita langsung saja ke slide yang sudah dipersiapkan. Ya. Evolusi gitu kan. Saya akan memulainya dari pengertian evolusi terlebih dahulu ya. Evolusi itu merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan evolusi biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Jadi evolusi itu merupakan perubahan atau perkembangan ya yang dimulai dari bentuk yang sederhana ke menuju bentuk yang lebih kompleks lagi. Nah, evolusi itu mencakup dua peristiwa, yaitu diantaranya ada evolusi anorganik dan evolusi organik. Nah, untuk evolusi anorganik itu adalah evolusi yang mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Jadi, evolusi anorganik ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis para ahli-ahli mungkin ya pada zaman waktu itu. Nah, selanjutnya yaitu evolusi anorganik. Evolusi anorganik atau evolusi biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenal asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Nah, itu adalah beberapa cakupan mengenai evolusi biologi. Sejak zaman dulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai penelitian mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Kita mulai dari teori yang tertua, yaitu ada teori abiogenesis, ada teori biogenesis, teori evolusi kimia, dan yang terakhir yaitu teori evolusi gen Lamarck gitu. Dari gen Lamarck ya. Jadi ada yang saya presentasikan di sini ada 4. Ya, yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Jadi ini yang pertama mungkin sebagai yang tertua ya. Jadi penemuan teori yang pertama banget ya. Langsung saja ke deskripsinya ya. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur, seperti yang terlihat dari isi teorinya. Penganut dari teori abiogenesis ini adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles yang pada tahun 384 sampai 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah ya. Jadi untuk teori abiogenesis ini jadi para ahli zaman dulu itu karena melihat katak dan ikan keluarnya dari lumpur, maka para ahli zaman tersebut mengasumsikan bahwa
makhluk hidup itu berasal dari benda mati, begitu ya. Selanjutnya yaitu ada teori biogenesis. Nah, di teori biogenesis ini ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh para ahli ya yang menemukannya. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain gitu. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francesco Redi, yang kedua adalah Lazzaro Spallanzani, dan yang ketiga yaitu Louis Pasteur. Nah, mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Nah, dari ketiga ahli tersebut, ada beberapa percobaan yang dilakukannya, yaitu yang pertama percobaan dari Francesco Redi. Nah, Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Ya, abiogenesis tadi itu adalah teori teori yang mengasumsikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati, gitu ya. Jadi Francesco Redi ini menyanggah nih teori abiogenesis. Nah, Francesco Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Toples tanpa penutup atau terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncullah larva di daging dalam toples yang terbuka ya. Sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ. Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Ya, jadi Francesco Redi itu melakukan percobaan ya, memasukkan daging ke dalam toples yang terbuka dan tertutup. Nah, setelah beberapa hari kemudian bereaksi, dan di reaksi yang daging yang berada di toples terbuka itu muncul larva-larva ya. Nah, selanjutnya percobaan dari Louis Pasteur gitu kan. Meskipun dari kan tadi sudah Francesco Redi sudah melakukan percobaan, nah si Louis Pasteur ini mungkin lebih spesifik lagi gitu kan. Nah, meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri, jadi masih ada. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Gitu kan. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar gitu kan. Jadi ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Gitu. Lalu bagaimana hasilnya gitu kan yang dilakukan oleh Louis Pasteur ini? Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu leher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme gitu. Nah, eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi gitu kan. Apa sih isinya? Nah, isi yang pertama yaitu Ome vivum ex ovo, artinya semua makhluk hidup berasal dari telur gitu. Yang kedua yaitu Ome ovum ex vivo. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga Ome vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, itulah
dari teori biogenis tersebut ya. Saya harap yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya ada teori evolusi kimia gitu kan. Ternyata kimia juga ada evolusinya gitu. Nah, menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi nih. Berarti jadi ada reaksinya gitu kan antara CH4, NH3H2 dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino gitu. Nah, ilmuwan yang mengumpulkan teori evolusi kimia adalah Harold Urey menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti tanah atau CH4, hidrogen H2, uap air H2O, dan amino NH3 yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik matahari sehingga berbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Percobaan Stanley Mill berhasil membuktikan bahwa teori Urey dengan percobaan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat Uratmosfera disimpulkan olehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino atau organik dengan pesawat Uratmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleoda dapat terbentuk dari kondisi abiotik gitu ya. Nah, ini ada menurut Alexander L. masih di evolusi kimia ya. Menurut Alexander L. Oparin dalam teori evolusi biologi, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas metana atau CH4, hidrogen atau H2, uap air atau H2O gitu ya. Oh, ini yang tadi ini. Ya, selanjutnya yaitu teori evolusi dan Lamarck gitu kan. Nah, ada jerapah gitu kan dari bisa dilihat lah gitu ya gambar-gambarnya contohnya. Nah, teori evolusi Jean Lamarck ini ditemukan atau mulai diteliti ya pada abad ke-18. Seorang ahli biologis, Jean Baptiste de Lamarck, tahun 1744 sampai 1829, yang juga merupakan seorang pendahulu Charles Darwin di bidang evolusi, mengusulkan suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, dari mulai evolusi yang biologis dan yang awal, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu masih menerangkan tentang asal-usulnya makhluk hidup itu dari mana. Nah, untuk evolusi Jean Lamarck ini gimana gitu kan kalau makhluk hidup ini berkembang atau berubah seiring berjalannya waktu. Nah, Lamarck mempublikasikan hipotesisnya pada tahun 1809 dengan membandingkan spesies yang hidup dengan fosil. Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang kronologi fosil tua menuju fosil yang lebih muda yang mengarah ke spesies hidup. Beliau menjelaskan penemuannya melalui dua prinsip yang secara umum diterima pada saat ini. Prinsip adalah digunakan dan tidak digunakan, atau use and disuse gitu kan bahasa Inggrisnya. Dan prinsip yang kedua adalah penurunan karakteristik yang dimiliki, atau bahasa Inggrisnya yaitu inheritance of accurate karakteristik gitu ya. Nah, prinsip yang pertama, use and disuse, merupakan ide di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat gitu ya. Sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Sebagai contoh adalah jerapah. Nah, ini ada jerapah ya. Di mana jerapah
di mana jerapah seringkali meregangkan lehernya demi mendapatkan cabang pohon yang tinggi, yaitu. Dan yang prinsip yang kedua, inheritance of acquired karakteristik atau penurunan karakteristik yang dimiliki. Nah, untuk prinsip yang kedua ini menyatakan bahwa organisme dapat menurunkan modifikasi tersebut kepada keturunannya. Lamarck menyebutkan bahwa leher panjang dan berotot yang dimiliki jerapah telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi akibat dari perilaku jerapah yang sering meregangkan lehernya demi mendapatkan daun dari cabang pohon yang tinggi gitu. Nah, karena prinsip tersebut, Lamarck dipitnah pada masanya khususnya oleh Cuvier yang menyangkal bahwa spesies mengalami evolusi. Namun Lamarck menyadari bahwa kecocokan organisme dengan lingkungannya dapat dijelaskan perubahan evolusi secara bertahap, dan beliau mengajukan penjelasan yang dapat diuji mengenai bagaimana perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, selanjutnya ada pokok pikiran teori dari evolusi Lamarck gitu kan yang tadi nih. Yang pertama yaitu makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna ya. Jadi kita ini berasal dari nenek-nenek moyang kita yang terdahulu gitu. Nah, yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini mungkin masuk ke yang jerapah tadi. Yang jerapah suka memanjangkan lehernya untuk mendapatkan ke pucuk pohon. Jadi karena faktor lingkungan kan, jadi mungkin lehernya menjadi tinggi gitu atau panjang. Yang ketiga yaitu organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya akan menurun dan akhirnya Rubinman atau yang ini berarti teori use and disuse gitu ya. Jadi ini berarti yang sering digunakan akan selalu bertumbuh besar dan berotot gitu, dan yang tidak jarang digunakan perkembangannya tidak terlalu signifikan atau akan menurun ya. Nah, yang keempat, prinsip yang keempat yaitu evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dapat diturunkan. Nah, inilah jadi beberapa pemaparan materi yang bisa saya lakukan ya. Ada evolusi biogenesis, ada teori biogenesis, dan teori evolusi kimia, serta yang terakhir yaitu teori evolusi Jean Lamarck gitu ya. Nah, mungkin hanya begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagus ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dayah Majalani, memohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.